Saudara, gelondongan kayu yang berserakan usai banjir bandang di Sumatera bukan sekadar sisa bencana, melainkan bukti telanjang kejahatan lingkungan. Hutan digunduli, lahan dialih fungsikan. Lantas bagaimana langkah tegas pemerintah menangani penggundulan hutan? Merespons sorotan publik terhadap dugaan kejahatan lingkungan, pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto menuding praktik pembalakan liar diduga menjadi pemicu bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Prabowo juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya, pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Lentik jemari pemerintah menunjuk pembalak liar membuat sebagian publik menyerengit. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan dan hak asasi manusia, Satya Bumi, menilai upaya penanganan banjir di Sumatera belum menyentuh akar persoalan. Tanpa langkah permanen dan pemulihan menyeluruh, risiko bencana akan terus mengancam wilayah rawan. Dan nanti mereka punya plan untuk membuka pit Tor Ulu Ala di utaranya tambang emas Martabe, maka longsor itu akan datang lagi ke depannya. Banjir mungkin akan datang lagi ke depannya. Jadi pemberhentian sementara ini tidak akan menyelesaikan karena tingkat kecuraman dan juga letak yang ada di patahan Sumatera. Dan kemudian yang kedua, bukan hanya menghentikan izin secara permanen, tapi juga memerintahkan seluruh perusahaan yang ada di sana untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Senada dengan Satya Bumi, dalam program Kompas Petang, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menegaskan, pemerintah perlu mengungkap pelaku pembiaran penggundulan hutan sampai terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera. Pertama adalah instrumen Undang-Undang nomor 18 tentang P3H, di mana di pasal 104 kalau terjadi dan 106 kalau seandainya ada perbuatan atau kelalaian yang melibatkan kewenangan negara di situ, maka kemudian itu juga ada tindak pidananya. Di 106 tindak pidananya 5 sampai 15 tahun. Jadi yang dikejar saat ini bukan hanya sekedar pelakunya, tapi siapa yang melakukan pembiaran sampai terjadinya penebangan ini. Pengakuan ini dilakukan oleh pemerintah setelah terjadinya bencana. Itu sangat kita sayangkan gitu ya. Karena bukaan hutan ini yang seperti kata Valdo tadi, Bung Valdo tadi menyebutkan bahwa ini bukan sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Maka perlu diuji apakah ada pembiaran dari aparatur negara di sini. Bareskrim Polri menduga sudah ada 110 bukaan baru berdasarkan 10 sampel gelondongan kayu di Desa Garoga dan Angoli. Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan. Lantas, benarkah penggundulan hutan Sumatera buntut pembalakan liar? Atau justru ada regulasi yang terkesan melegalkan penggundulan hutan? Tim Liputan, Kompas TV.